Baik, sebelum kita mulai untuk pembelajaran hari ini, kita baca doa terlebih dahulu. Saya minta saudara turut untuk membantu kawan-kawannya. Baik, belum mulai baca ini, mari kita doa terlebih dahulu. Doa mulai. Baik. Oke, baik, harus akan absen. Bacakan absen 1 Alhamdulillah. Hadir. Raden, Hadir. Alvin, Hadir. Andi, saya, Hadir. Yohanes, Hadir. Fandi Akbar, Hadir. Irwan, Hadir. Hussein, Hadir. Elias, Hadir. Miftahul Ulum, Hadir. Nur Abdul Hakim, Jodu, Hadir. Revanti, Rehan Samudra, Rehan Rudi, Rafael Mutu, Satria, Tori. Oke, baik. Untuk mempersingkat lagu, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Saya mohon untuk silakan. Oke, siap? Itu nanti kita mulai. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, ya. Oke, sebelum memulai materi, kita coba lebih semangat lagi untuk pagi hari ini. Kita jadikan terlebih dahulu. Kalau harus bilang selamat pagi, kalian harus bilang pagi pada duluan. Oke, kita mulai. Selamat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Kita coba sekali lagi untuk lebih semangat lagi. Selamat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Oke, Pak Eros akan memberikan pertanyaan berkaitan yang namanya materi mingguan. Apakah kalian masih mengingat materi? Ya, coba saudaranya Banten. Apa yang sudah kamu dapatkan minggu lalu berkaitan dengan kelistrikan? Coba Mas Eka. Oke, Bapak Standar. Mas Elias, adakah selain double starter yang kalian ingat berkaitan dengan itu? Oke, masuk. Baik. Untuk kalian sudah mengingat semuanya, ya, marilah kita lihat video pembelajaran berikut. Ya, tolong disimak materi. Okay, I'll try it.
try the double starter. Try pressing the starter button. Guys, pay attention here, okay? Oke, coba lihat duduk. Ya, ada yang bisa dulu. Katanya sudah dari kaki karena starter makin tajam ya. Oh, starternya nggak mau coba sudah tidak. Karena seperti ini permasalahan biasanya tidak dihatikan. Semua di dalam starter untuk menggunakan akarnya habis. Nanti kita akan cek untuk bagian dinamonya. Baik. Nah, sudah kalian amati. Kalian sudah kalian amati. Pertanyaan saya, coba saudara Agus, apa yang kalian amati ketika kalian memiliki kendaraan seperti itu? Apa yang kalian juga berprestasi? Memeriksa kondisi ya, Bang. Oke, baik, saudara itu. Selain itu, apa yang kalian lakukan ketika motor Anda sendiri mengalami permasalahannya berprestasi? Saya akan mengecek kondisi standar seperti banyak motor tidak bisa starter, walaupun jika standar masih turun. Jika saya naikkan dulu standar lalu coba starter lagi. Nah, oke, baik. Berarti kan kalian memahami apa yang harus. Nah, tujuannya dari kalian tingkatkan tadi pembelajarannya adalah berkaitan ini tujuannya. Nah, yang dimana tadi yang disampaikan berkaitan dengan materi ini, ya tujuannya pembelajaran kita adalah nanti setelah memiliki pembelajaran peserta didik diharapkan mampu. Kalian itu harus mampu. Mampu apa Pak? Mampu satu, konsep. Apa itu Pak? Memahami konsep, satu menjelaskan konsep dan fungsi sistem double starter atau sepeda otomatis. Yang kedua mengidentifikasi berkaitan dengan komponen, mengidentifikasi komponen sistem starter elektrik dan kick starter beserta fungsinya. Yang ketiga adalah menganalisis, mampu menganalisis prinsip kerja, sistem starter elektrik dan kick starter. Nah, yang keempat mendiagnosis kerusakan. Mendiagnosis kerusakan umum pada sistem double starter. Oke, paham sudah? Nah, marilah kita simak materi berkaitan yang namanya double starter. Nah, Pak Eros akan menjelaskan untuk materi hari ini berkaitan dengan sistem double starter itu apa toh Pak? Nah, double starter ini ada dua, ya. Double starter adalah dua sistem. Yang satu dia pakai elektrik, yang satu pakai kick starter untuk menyalakan motor. Ya, kalau motor itu berarti ada starter elektriknya. Satu menggunakan jelas. Tadi sudah kalian, ya, berarti menggunakan yang namanya aki sumbernya, menggunakan energi listrik dari baterai. Yang kedua yaitu selanjutnya energi listrik adalah diubah menjadi energi kinetik oleh dinamo starter. Selanjutnya lagi yang ketiga, dinamo starter memutar poros engkol asap mesin. Nah, kalau yang selanjutnya adalah berkaitan engkol starter kaki. Bagaimana toh? Nah, sistem mekanisme yang manual. Yang kedua memanfaatkan tenaga kaki pengendali. Yang ketiga memutar asap melalui mekanisme G. Ini masuk double starter. Nah, apa selanjutnya? Nah, kalau kita sudah tahu berarti kita masuk ke dalam komponen sistemnya. Apa sih sistemnya dalam double starter itu? Satu, berkaitan dengan aki. Aki itu spesifikasinya adalah 12 volt. Oke.
Yang kedua sekling atau istilahnya fuse sebagai pengaman, ngerti ya? Yang kedua adalah saklar starter, pemicu tombolnya. Yang kedua ini nyambungkan saklar. Yang kelima adalah dinamo starter. Yang keenam adalah gear induksi. Nah, yang di bawah ini kan nanti alurnya. Yang dimana nanti alurnya kalian ketahui di mana alur kerjanya. Selanjutnya, nah prinsip kerja di starter itu apa Pak? Mekanisme manual yang mengandalkan kecepatan kaki manual. Satu injakan pedal, pengendara menginjak pedal dengan gerakan cepat dan kuat. Emiti transmisi melalui power. Yang kedua transmisi torsi. Ketika gear mengaitkan dengan gear pada kaca, rasio gear membesar torsi injak atau memutar kaca. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu mesin buncur. Kaca berputar hingga terjadi kompresi dan pembakaran. Mesin mulai bekerja. Yang keempat pelepasan pedal. Mekanisme reset membebaskan gear setelah mesin hidup. Return spring menarik pedal kembali ke posisi awal. Nah, diagnosa apa itu Pak? Diagnosa itu gejala secara umum. Memahami gejala dan penyebab untuk penanganan yang tepat. Starter elektrik dan tidak berfungsi atas ya. Starter normal. Gejalanya apa? Motor tidak bisa distarter. Elektrik, lampu indikator redup atau mati. Penyebabnya apa Pak? Umum, baterai lemah, kabel konektor bermasalah, sekring putus, relay, starter rusak atau dinamo starter macet. Nah, tadi yang dilihat adalah bunyi cucik-cucik. Apa sih bunyi cucik-cucik itu? Ternyata bunyi cucik-cucik atau bunyi pada saat starter. Gejalanya apa? Terdengar bunyi relay. Bekerja tapi dinamo tidak berputar. Penyebabnya satu. Misalnya adalah aki sangat lemah. Terus dinamo aus habis atau gear pinion pada heading aus atau macet. Kalau dikaitkan dengan kick starter terasa kosong atau selip. Gejalanya apa? Kick pedal dapat diinjak tanpa tambahan kompresi mesin. Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah kick aus atau patah. Mekanisme macet rusak atau return speed lemah atau putus. Nah, di berkaitan namanya identifikasi, berarti kalian harus tahu prosedur pemeriksaan. Motor saya ini harus diperiksa bagaimana. Nah, inilah prosedur pemeriksaan standar. Langkah-langkah apa sih yang saya harus lakukan untuk pemeriksaan di perusahaan? Ya, langkah-langkah penting untuk pemeriksaan akurat dan aman. Yang pertama diperhatikan persiapan dan keselamatan. Nah, pada saat kalian ingin menggunakan waktunya harus kalian disiapkan sebagai keselamatan kerja kalian. Diperhatikan pada sepeda motor harus dicek kunci kontak, transmisi netral, menggunakan standar tengah, pakai APD itu wajib. Dan siapkan tool alat yang dibutuhkan. Yang selanjutnya adalah pemeriksaan starter elektrik. Nah, kalau dikaitkan elektrik berarti aki. Ukur tekanan aki, inspeksi kabel, konektor, pemeriksaan sikring, tes relay, periksa dinamo starter. Selanjutnya apa yang harus diperiksa? Pemeriksaan kristal, uji kompresional, inspeksi visual gate, periksa return speed. Nah, selanjutnya adalah dokumentasi. Apa dokumentasi? Catatan. Setelah kalian nanti melakukan, jadi kalian harus apa saja catatan dalam form checklist bengkel untuk yang diri. Selanjutnya, nah, selanjutnya adalah teknik preventif atau berkaitan dengan kunci untuk kinerja optimal dan umum yang panjang sistem starter elektrik dan sistem kick starter. Yang kita lihat pertama adalah sistem starter elektrik. Kerja lagi setiap harus mengecekkan, berkaitan mengecekkan 2 minggu sekali.
Bersihkan terminal aki dari polusi setiap bulan. Periksa tekanan aki setiap 3 bulan, pastikan kabel drop terpasang kencang dan ganti aki setiap 2 pekan. Kalau sistem starter itu pelunasan mekanisme starter setiap 6 bulan. Periksa stabilitas return spring setiap 1 bulan. Nah, inspeksi visual kondisi bil setiap 10 kilo, pastikan tidak ada kesalahan visual. Oke, baik. Sudah kalian amati penjelasan saya. Nah, untuk lebih jelas lagi, saya akan memberikan sebuah tugas atau yang namanya permasalahannya. Nah, saya minta sekarang sudah membentuk kelompok. Nah, saya akan membagikan. Saya akan membagikan tugas kelompok ini. Ya, LKPD-nya ini tolong nanti kalian ya, saya akan memberikan tugas ini. Kita kelompok 1, kemudian dibagi kelompok 1, 2, 3 dan 4. Kelompok 2, kelompok 3. Diperhatikan dengan kelompok. Oke, sebelum itu ya saya berikan arahan terlebih dahulu. Setelah ada penjelasan, nah, kelompok sudah terbagi. Nah, diperhatikan setiap masing-masing pertanyaan. Itu ada bobot pertanyaan. Silakan nanti kalian kerjakan berdasarkan kelompoknya masing-masing dan nanti akan kalian kerjakan. Nah, dalam setiap kelompok nanti kalian akan mendapatkan tugas, di mana kasus-kasus nanti kalian akan memilih kasusnya. Ada 3 kasus atau 4 kasus, nah nanti kalian kasusnya nanti kalian pilih. Oke, baik. Sekarang saya minta untuk melakukan kegiatan mengerjakan soal kelompok ini. Nanti diperhatikan. Nanti setelah kelompok nanti mengerjakan, nanti saya minta untuk maju atau mempresentasikan hasil apa yang kalian lakukan. Waktunya saya berikan untuk masing-masing kelompok. Waktunya 10 sampai 15. Silakan mengerjakan. Tidak usah nanti kalau kalian mengerjakan saling kerjasama. Oke, kerjasama. Silakan waktunya adalah 10 sampai 15 menit. Nanti di sela-sela itu Pak Eros ajukan ke tempat ya. Ada yang sudah dapat atau ada yang kurang jelas berkaitan penjelasan ini? Oke. Ya. Nah, kalau presentasi tapi saya minta untuk 1 saja, setiap kelompok 1 per waktu. Ada lagi yang perlu ditanyakan? Ya, oke. Silakan untuk diperhatikan soalnya, diperhatikan ya, perintahnya, jalan,
Bagaimana? Ada yang kesulitan? Ada yang masih baru? Pak, ya, siap. Dulu ya. Permisi ya, maju. Siap. Ya, gimana? Nah, begini. Kalau dilihat dari kasusnya, nanti kalian pilih salah satu kasus. Mana nanti menurut kelompoknya itu kasus yang tepat. Ya, diambil salah satu itu. Nah, nanti ya, jadi tidak usah, hanya kasus saja, salah satu kasus. Setiap kasus kelompok itu memiliki sekian kasus. Tidak usah langsung. Sudah? Ada yang perlu ditanyakan hari? Bagaimana? Ada yang perlu harus ditanyakan? Ya, mana? Oke. Nah, begini. Berkaitan dengan media, sebenarnya gejala itu gejala yang kamu memiliki kasus beberapa kasus yang nanti kamu identifikasi. Kerusakan pada saat berstatus apa yang kamu lakukan. Misal, contoh, berstatus berkaitan dengan akibat. Terus selanjutnya misalnya pemilih. Ini kamu tulis. Gejala-gejalanya yang kamu tulis. Ini siap. Kelompok satu ada yang perlu ditanyakan atau dari kurang paham kaitan tugas. Oke, baik. Kerjakan sesuai dengan kelompok. Jadi harus cukup jelas ya penjelasannya. Tugasnya jelas, penjelasan Pak Ayo tadi betul. Maka nanti mengajarkan dan dikerjakan secara kelompok. Masih lanjut, baru waktu kurang 10 menit, silakan mengerjakan. Ada yang belum paham, paham juga. Oke, silakan.
Tantri, apa ada yang kesulitan? Oke, lanjutkan. Diperhatikan sekali pertanyaan yang pertama diperhatikan kasus. Waktu kurang 5 menit. Tunggu waktu kurang 5 menit. Waktunya 5 menit diperhatikan. Oke, waktu 5 menit sudah selesai. Sudah selesai mengerjakan belum? Silakan. 5 menit. Dan ada yang keliru pada saat mengerjakan, sesuaikan dengan aplikasi. Pikir dengan kelompoknya masing-masing ya. Nah, waktu 5 menit berjalan, jadi sudah tinggal 5 menit lagi. Kita melewati kelompok 1 kurang berapa? Gimana kelompok 1? Ya, oke. Kelompok 2 apakah sudah? Kelompok 3 dan kelompok 4 apakah sudah juga? Oke, sambil nanti menunggu 5 menit, kalian akan mempresentasikan, dipersiapkan jawaban kalian harus sesuai dengan pertanyaan apa yang kalian ajukan, yang kalian jawab. Yaitu 5, 4, 3, 2, 1. Sudah selesai, silakan ditutup. Oke, nah waktunya sekarang adalah mempresentasikan kalian, jawaban kalian. Setiap kelompok nanti saya panggil. Ya, misalnya kelompok 1 dengan nanti kelompok 4, nanti satu-satu. Ya, jadi saya, oke, dipersilakan presentasi. Saya minta kelompok 3 terlebih dahulu, silakan untuk mempresentasikan jawaban. Silakan. Oh, dalam itu silakan. Perkenalkan nama dan jurusannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nyaman dari nomor 3 jurusan BPSS. Saya akan mempresentasikan kasus Kickstarter terasa kosong atau split tidak terlalu kompresi. Langkah
hipotesis penyebab kemungkinan penyebab genetik starter haus. Kedua, organik starter lemah. Ketiga, optis starter W rusak. Komponen yang bermasalah genetik starter Gatur W 1C TW plus. Prosedur pemeriksaan. Langkah pemeriksaan 1. Kontak siliki dan cek genetik starter. Alat yang digunakan sensitivity standar atau hasil yang diharapkan. Oke, kita harus. Kedua, periksa bekas starter. Alat yang digunakan standar atau hasil yang diharapkan. Bekas elastis kuat. Ketiga, cek kerja one wheel plus alat tangan atau manual. Standar atau hasil yang diharapkan berputar satu alat dengan baik. Solusi perbaikan. Jika penyebabnya adalah gear aus, ganti gear red. Jika pedas lemah, ganti pedas. Jika one way rusak, ganti one way close. Kesimpulan kelompok kerusakan kemungkinan pada genetik starter atau one way yang sudah halus. Sekian dari saya, terima kasih. Stop di situ.